Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sefri Hidayat di channel YouTube Sefri Hidayat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada video sebelumnya pembahasan soal manajerial. Pada part sebelumnya kita sudah membahas sampai nomor 30, tetapi karena kelalaian saya, mohon maaf, sehingga nomor 30-nya terlewat gitu ya. Sehingga kemarin untuk nomor 30 diganti dengan nomor 31. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan memulainya dari soal nomor 30 nanti langsung ke nomor 32 seperti itu ya. Semoga dapat dipahami dan dimaafkan gitu ya. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan postingan ini kepada orang lain supaya lebih bermanfaat. Karena saya juga akan membuat video-video lainnya yang berkaitan dengan P3K dan edukasi yang lain seperti itu. Apabila ada pertanyaan ataupun hal yang ingin didiskusikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Baiklah, langsung saja pada soal nomor 30 seperti biasa saya akan memberikan waktu sesuai dengan panjang dan pendeknya soal. Kalau panjang ya lebih lama gitu ya, kalau pendek ya lebih cepat seperti itu. Dan teman-teman bisa memilih jawaban terlebih dahulu supaya dicatat kalau bisa supaya nanti tahu poinnya berapa. Baik, silakan nomor 30. Baiklah, langsung saja di nomor 30. Mohon maaf ya, saya sambil flu ini nih. Karena perubahan cuaca gitu ya, dari kemarau mulai masuk musim hujan gitu ya. Nah, di soal nomor 30 ini ada ilustrasi nih. Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Gitu. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? Jadi Darto ini bekerja di perusahaan logam gitu ya, pegawai baru, tapi tiba-tiba ada rekan kerjanya yang keluar sehingga Darto itu diberi tugas untuk menggantikannya. Kira-kira itu seperti apa gitu kalau jadi Darto? Apakah A meminta orang lain untuk mengerjakan itu asalkan bisa selesai, B segera berusaha memulai gitu, C tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugasnya, D segera berusaha gitu ya memulai pekerjaan, menyelesaikan sesempurna mungkin, mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Kira-kira mana nih yang tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Bentar, pulpennya belum aktif. Ya, nih. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Segera berusaha untuk memulai dan menyelesaikan tugas itu gitu ya. Menyelesaikannya dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Di sini mengapa yang D gitu ya? Karena di sini ada usahanya, berusaha. Bukannya malah mempertanyakan atasan gitu ya. Ngapain kan sudah jelas gitu ya. Karena atasannya itu punya alasan tersendiri memilih Darto untuk bekerja menggantikan. Sehingga D yang paling tepat. Nah, kira-kira mana nih yang memiliki poin 3? Kira-kira mana nih? Yang memiliki poin 3 itu yang A gitu ya. Meminta orang lain gitu. Karyawan lain tuh diminta mengerjakan tugas tersebut gitu. Karena apa gitu alasannya? Karena kita karyawan baru gitu ya, masih baru, masih belum punya pengalaman gitu. Sedangkan ada karyawan lain, tentu saja di sini dengan persetujuan dari atasan gitu, tidak semena-mena. Nah, uh, sehingga pekerjaan tersebut itu bisa terselesaikan seperti itu. Nah, di sini tuh memiliki poin 3 tapi jelas gitu yang 4 tuh yang ini, yang D.
gitu. Bukan yang gitu ya, mempertanyakan gitu ya. Kemudian ini malah santai-santai, ini malah sebisanya gitu, pasrah gitu. Nah, kalau kalau mau mencari poin yang dua, nah ini yang B bisa nih. Antara B dan A itu antara memiliki poin 3 dan juga poin 2. Mengapa tidak bisa dipastikan gitu ya? Karena setiap pembuat soal juga memiliki sudut pandangnya masing-masing gitu. Sepengalaman saya seperti itu setelah mengerjakan beberapa soal gitu ya. Soalnya sama tetapi dari pemberian poinnya itu untuk yang 3, 2, 1 itu berbeda. Seperti itu. Tapi kebanyakan untuk yang memiliki poin 4 itu sama. Begitu, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 32, karena 31-nya sudah ya, bisa dipahami kan? Baik, silakan. Baiklah, karena dirasa cukup. Di nomor 32 ini ada, atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap kita tuh seperti apa gitu? Temannya ada teman sesat nih ya di kantor. Ngajak, ya udah mumpung gak ada atasan santai aja. Kira-kira sikap kita tuh harus bagaimana? A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan. B. Mengikuti ajakan. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain. Jika banyak, ya mengikut santai. Jelas gitu ya, jawaban yang paling tepat itu yang A. Tetap di meja dan menyelesaikan tugas gitu. Kalau kalau biasanya realitanya kira-kira mana ini? Kalau realitanya biasanya ya ini nih, kalau banyak yang santai ya udah ikut aja gitu. Atau yang ini nih langsung nih lebih ekstrim. Ya udah langsung ikut aja nih mumpung ada temen. Kemudian kira-kira mana nih yang sekiranya mendapat poin 3 yaitu yang C, ragu-ragu gitu ya. Artinya kalau ragu-ragu itu bukan berarti langsung ikut. Nah, ini kalau B, D, E gitu kan langsung ikut gitu ya. Nah, kalau yang C ini ragu-ragu ini. Bisa saja setelah keraguan tersebut akhirnya tetap melanjutkan tugas. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke nomor 33. Silakan. Baiklah, di nomor 33 ini, jarak dari rumah ke kantor adalah 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, saya akan bagaimana nih? Biasanya naik bus, tiba-tiba busnya tuh pada mogok demo gitu ya misalnya. Kira-kira apa yang paling tepat yang mana? Apakah A, saya tetap menunggu, siapa tahu ada seseorang yang akan memberikan tumpangan. B, saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat agar mendapat tumpangan. C, saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D, lebih baik pulang dan tidak usah bekerja. Atau C, saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Kira-kira mana yang paling tepat? Nah, yang paling tepat itu yang E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Nah, di sini ada usahanya gitu ya, berjalan kaki tapi sambil mencari tumpangan. Bisa saja naik ojek gitu ya, atau angkot. Ini kan dijelaskannya hanya bus gitu ya. Bisa saja yang lain. Mengapa bukan yang D? Ya jelas gitu ya, masa jadi bolos kerja gitu ya. Jangan gitu ya, nanti kena teguran dari atasan. C, saya akan berjalan kaki secepat mungkin. Nih, langsung jalan cepat nih olahraga. Secepat-cepatnya jalan kaki ya lama gitu ya. B, saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. Nah, ini juga agak ekstrim gitu ya, walaupun bisa juga dilakukan. Saya tetap menunggu. Siapa tahu akan ada orang yang memberikan tumpangan. Ini pasrah nih. Karena kan udah jelas busnya mogok. Ya udah nunggu aja semakin lama. Kemudian kira-kira mana nih yang akan mendapatkan poin 3 gitu ya. Yang akan mendapatkan poin 3 kalau menurut saya itu yang B. Nah, di sini kenapa yang B? Ada usahanya gitu ya. Meskipun usahanya itu ya masih masih gambling gitu ya.
masih belum belum fix akan cepat gitu, tidak ada usaha yang lain. Mencari tumpangan gitu ya, misalnya walaupun di sini ada kemungkinan menjadi hal yang negatif gitu ya, karena nyetopin kendaraan gitu secara mendadak di jalan itu kan kadang mengganggu gitu ya. Tapi di sini ya kalau yang lain lebih parah gitu jawabannya ya. Jadi kemungkinan besar yang memiliki poin 3 yang B, tapi yang poin 4 sudah pasti yang E. Begitu ya. Lanjut kita ke nomor 34. Baiklah, di nomor 34 ini ada ilustrasi ini. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda bagaimana nih? Sebagai senior gitu ya, sebagai sepuh gitu ya. Di perusahaan kira-kira bagaimana ketika ada yang kurang sopan? Kira-kira mana nih nomor 34? Apakah A ikut bersikap tak ramah gitu? Oh, langsung nih dibales. Jutek-jutekan gitu. Atau B ingatkan dengan baik-baik agar lebih ramah. Atau C tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. Atau E melaporkan ke atasan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jelas gitu ya. Langsung gitu ya, ketika ada yang kurang sopan langsung diingatkan gitu. Namanya juga pegawai baru mungkin karena terbiasa gitu ya, diingatkan gitu. Eh, tolong lebih ramah lagi ya, seperti itu. Nah, kira-kira mana nih yang akan mendapatkan poin 3 gitu ya? Apakah yang A? Tentu saja tidak gitu. Atau E itu, wah biar atasan aja nih yang menegur gitu. Atau D, mendoakan. C, tidak perlu ikut campur. Yang mendapatkan poin 3 itu, kalau saya yang E, gitu. Menyampaikan gitu atau melaporkan pada atasan supaya atasan saja yang menegur gitu, karena di sini kita merasa tidak punya wewenang gitu, ya udah atasan aja yang menegur lah seperti itu supaya lebih netral juga gitu, takutnya uh, karena sesama pegawai nantinya tidak netral dan lain-lain begitu. Kalau yang ini tidak ada actionnya gitu, mendoakan yang terbaik gitu ya. Nah, tentu saja walaupun sudah melakukan baik kan tetap kewajiban mendoakan gitu ya. Yang C tidak ikut campur lah, pasrah aja lah, bukan urusan saya gitu. Yang A lebih salah. Seperti itu, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 35. Baiklah, di soal nomor 35 ini, jika saya sedang mengantri, kemudian ada orang di belakang saya yang menyerobot antrian, reaksi saya itu bagaimana? Kira-kira bagaimana nih? Kita lagi ngantri, tiba-tiba diserobot. Apakah A, diam saja? B, jika orang tersebut terlihat kasar dan belum benar, maka lebih baik saya diam gitu ya. Langsung takut nih, waduh. Kira-kira sepertinya mengerikan nih, diam aja ah ya. Atau yang C, saya akan menegurnya. D, saya menggerutu. E, lapor kepada petugas. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, menegurnya gitu ya. Di antrian itu kan sering gitu ya, misalnya di SPBU atau di ATM gitu ya, tiba-tiba diserobot nih, ya langsung ditegur saja, mohon maaf, tentu saja dengan sopan gitu ya, harusnya biasanya di sini ada keterangannya gitu ya, menegur dengan sopan dan lain-lain itu, tapi ini tidak ada ya, ya tapi tetap saja jawabannya yang C. Kemudian mana yang paling memungkinkan untuk mendapat poin 3? Apakah menggerutu? Tentu saja tidak. Tapi yang E, melaporkan kepada petugas supaya ditegur. Biasanya kalau di pelayanan publik itu kan ada satpam atau security-nya gitu, di ATM atau di bank itu kan, sampaikan, Pak, itu tadi yang di depan saya menyerobot antrean gitu, supaya ditegur. Kalau diam saja juga salah gitu ya. Pasrah di serobot antrian itu salah karena melihat sesuatu yang salah tapi dibiarkan itu salah. Seperti itu. Lanjut ke nomor 36. Nah, di nomor 36 ini, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi.
Berkaitan hal tersebut, saya senang titik-titik gitu ya. Senang apa nih? Kira-kira senang apa? Apakah A. Pekerjaan yang menantang, B. Pekerjaan tanpa mengenal waktu dan mampu bekerja dengan standar hasil yang tinggi, D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru, E. Pekerjaan yang rutin. Nah, di sini ada ilustrasi itu, kerja keras dan cermat gitu ya. Wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 36 ini adalah yang C. Kerja keras dan cermat kita juga harus, kalau kita tuh harus senang gitu ya, berkaitan hal tersebut harus punya standar hasil yang tinggi gitu. Jangan sampai kerja keras tapi tidak cerdas gitu ya. Akhirnya sia-sia tenaganya, capek-capek kerja keras, banting tulang, tapi tidak punya standar hasil yang tinggi, asal-asalan gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Mana yang sekiranya mendapatkan poin 3? Senang yang seperti apa nih? Nah, yang menurut saya mendapatkan kemungkinan besar mendapatkan poin 3 itu yang D. Senang pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. Nah, di sini ada upgrade dirinya gitu ya. Sehingga uh, mendapatkan poin 3 gitu ya, menumbuhkan kreativitas yang baru. Seperti itu, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 37. Baiklah, di nomor 37 ini, kemudahan akses informasi via internet saat ini, menurut saya, diberi kesempatan untuk memberikan pendapat gitu ya, tentang kemudahan akses informasi melalui internet. Menurut saya itu seperti apa gitu? Apakah A. tergantung pada pemakaiannya, B. mengganggu gitu ya, C. mengganggu juga nih, atau D. mempermudah belajar mandiri, E. memperluas wawasan. Nah, jawaban yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat itu yang E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan gitu ya. Jelas nih, keduanya positif gitu ya. Mana yang sekiranya mendapat poin 3? Nah, itu tuh yang D. Di sini tuh sama gitu ya, positif, tetapi hanya satu gitu ya. Hanya secara mandiri, secara wawasan misalnya bekerja sama dengan orang lain dan lain-lain itu tidak dipelajari. Yang dicari itu hanya yang untuk mandiri saja gitu ya. Tidak untuk meningkatkan keilmuan gitu ya, tidak untuk wawasan. Nah, ini wawasan saja gitu ya. Belajar mandiri itu untuk wawasan saja. Seperti itu untuk nomor 37. Kita lanjut ke soal nomor 38. Baiklah, di nomor 38 ini sama saja gitu ya. Kemudian akses informasi via internet saat ini, titik-titik menurut saya. Ternyata soalnya sama ya, di nomor 37 dan 38 gitu ya. Mungkin ada salah cetak gitu ya, atau kesalahan input dan lain-lain, saya kurang paham. Jawabannya sama gitu ya, yang E. Memperluas wawasan, kemudian yang 3 poinnya itu yang D. Seperti itu. Alasannya sama seperti tadi, karena soalnya sama, jawabannya sama. Mungkin ini harusnya ada pertanyaan lain di sini. Tetapi mungkin karena ya namanya juga manusia yang membuat ya, bisa dimaklumi. Kita lanjut ke soal nomor 39. Nah, ini beda nih. Silakan. Baiklah, di nomor 39 ini, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak itu bagaimana?
Contoh yang paling jelas itu ketika COVID kemarin misalnya. Itu kan berubah drastis itu ya dari semuanya yang dilakukan secara langsung tiba-tiba secara online, secara daring. Nah, itu tuh sikapnya harus bagaimana? Apakah A bingung itu harus ngapain nih gitu ya. B penuh harapan akan perubahan, C tertekan karena cemas akan dampak yang terjadi, D pesimis, E berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Yang paling tepat adalah yang B. Nah, ketika itu bukannya pesimis atau tertekan ya, tapi justru menumbuhkan harapan baru akan perubahan gitu ya. Akan update diri dan juga update lingkungan. Seperti kemarin kalau menanggapinya positif, tentu saja oh jadi belajar nih bagaimana caranya belajar secara jarak jauh, kemudian interaksi jarak jauh seperti apa, rapat online, sekolah online dan lain-lain gitu ya. Kemudian sekiranya mana nih yang akan mendapatkan poin 3 yaitu yang E. Nah, kalau di sini lebih ke waspada gitu ya. Tidak masalah itu berhati-hati itu tidak berarti negatif gitu ya. Kita waspada dengan dampaknya gitu ya, akan perubahannya itu waspada. Tapi di sini bisa menjadi salah kalau waspadanya berlebihan. Misalnya tuh ketika kemarin vaksin misalnya itu tuh ada yang wah nanti diberi chip nih di vaksinnya dan lain-lainnya itu konspirasi tuh percaya konspirasi itu bahaya. Tapi di sini mendapatkan poin 3. Nah, ini yang 4. Seperti itu, kita lanjut ke soal terakhir gitu ya. Nomor 40. Silakan. Baiklah, di soal nomor 40, saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut adalah kira-kira apa nih? Apakah A. Menyesali perbuatan saya, B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat buruk kesalahan saya, C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf, kemudian meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri sendiri karena sudah membuat semua orang jadi kena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Kira-kira mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang C. Introspeksi diri gitu ya. Kalau melakukan kesalahan tuh introspeksi gitu ya. Kemudian minta maaf karena sudah melibatkan orang lain nih, berakibat buruk pada semuanya. Jadi harus minta maaf. Kemudian setelah kedua hal tersebut ya proyeksinya gimana nih? Ya ini meningkatkan kinerja agar tidak terjadi kesalahan yang seperti itu. Gitu. Nah, ini mendapatkan poin 4. Kemudian mana nih yang sekiranya mendapat poin 3? Apakah D atau E? Ya, tentu saja tidak, yaitu yang B. Nah, di sini meminta maaf kepada semua pihak gitu ya atas perbuatan buruk gitu ya. Eh, karena nih sudah berakibat buruk ya yang paling utama ya minta maaf gitu ya. Menyesal saja ya itu kan ya pasti menyesal otomatis. Karena kan pasti ada tekanan sosial dan lain menyesal itu pasti gitu ya. Menyalahkan diri sendiri gitu ya. Ya udah terkurung dalam eh, penyesalan gitu ya sama aja menyesal. Menerima kesalahan, menerima saja tapi kan orang lain sudah terlibat itu. Itu masalah yang lebih beratnya itu sudah berakibat buruk kepada semuanya. Demikian gitu ya video kali ini cukup singkat karena memang tadi ada soal yang double gitu ya sama sehingga mungkin itu mempengaruhi juga jadi pembahasannya lebih singkat. Selain itu soalnya juga pendek-pendek namun ini merupakan part yang keempat gitu ya untuk manajerial. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram saya @irfestayadi. Kemudian terus pantau channel ini karena kedepannya akan ada video-video menarik gitu ya yang tentunya berkaitan dengan edukasi. Untuk P3K nanti akan saya buat sosial, kultural, dan juga wawancara juga. Seperti itu. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.